Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita masih bisa bertemu untuk pelajaran akidah akhlak pertemuan berikutnya. Anak-anakku sekalian, yang lalu kalian sudah mempelajari tentang akidah Islam. Sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang tujuan mempelajari akidah Islam. Anak-anakku sekalian, mempelajari akidah Islam tidak sekedar untuk memenuhi syarat sebagai orang Islam. Tapi di sini anak-anak ada beberapa tujuan mempelajari akidah Islam yang dapat dijadikan rujukan untuk kita. Di sini tujuan mempelajari akidah Islam diantaranya ada 3. Yang pertama yaitu agar dapat memahami pedoman hidup yang lurus sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, agar segala amalnya cenderung hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan mempelajari akidah Islam yang pertama itu anak-anak agar kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, atau mana yang benar, mana yang salah, ya. Di sini agar segala amalnya cenderung hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita beribadah ya hanya karena Allah Ta'ala, tidak karena hal yang lain. Yang kedua, tujuan mempelajari akidah Islam yang kedua anak-anak agar terjamin keselamatan hidup dunia akhirat karena tidak mudah terpengaruh hal-hal yang menyesatkan atau tidak terjauh dari jalan yang lurus. Ya, jadi tujuan mempelajari akidah Islam yang kedua anak-anak agar kita selamat dunia akhirat, ya, karena kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan kita mengerjakan sesuai dengan perintah Allah. Dan juga kita tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan mempelajari akidah Islam yang ketiga yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, karena selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jadi anak-anak, tujuan mempelajari akidah Islam yang ketiga ya untuk meningkatkan keimanan kita, ya. Karena kita yakin kepada Allah, ya, maka keimanan kita pun, ya, ketakwaan kita kepada Allah akan lebih meningkat, ya, meningkat lagi, ya. Jadi kita lebih merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Karena anak-anak dengan takwa, ya, dengan menjalankan perintah Allah, maka kita akan merasa lebih dekat dengan Allah. Selanjutnya anak-anak, yaitu di sini manfaat mempelajari akidah Islam, ya. Jadi kalian sudah tahu tujuan mempelajari akidah Islam. Sekarang anak-anak manfaatnya, ya. Apa sih manfaat mempelajari akidah Islam? Ya, di sini manfaat mempelajari akidah Islam yang pertama yaitu untuk memperoleh petunjuk hidup yang benar, ya, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencipta alam semesta termasuk diri kita sendiri. Anak-anak, untuk memperoleh petunjuk hidup yang benar. Jadi kalau kita sudah tahu mana yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang Allah, ya, maka insya Allah hidup kita akan sesuai dengan kehendak Allah, ya. Artinya hidup kita akan menjalankan kehidupan ini dengan benar. Kemudian manfaat mempelajari akidah Islam yang kedua anak-anakku sekalian, di situ lihat selamat dari pengaruh kepercayaan sesat yang hanya akan membawa kerusakan dan hidup yang jauh dari kebenaran. Jadi kalau kita sudah mempelajari akidah Islam, kita yakin, ya, bahwa
Allah, ya, atau kita yakin kepada Allah, ya, maka kita tidak akan, ya, terpengaruh oleh kepercayaan yang tidak baik atau yang sesat. Kemudian yang ketiganya, anak-anakku sekalian, manfaat mempelajari akidah Islam yang ketiga, memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup yang hakiki. Ya, karena dengan kita, ya, mempelajari akidah Islam atau manfaat mempelajari akidah Islam, ya, di sini anak-anak memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup. Jadi kalau kita yakin, ya, yakin, kemudian kita menjalankan perintahnya atau menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka hidup kita akan tentram, ya, hati kita akan tentram karena kita menjalankan perintah Allah. Yang keempatnya, anak-anakku sekalian, manfaat mempelajari akidah Islam yang keempat, tidak mudah dipengaruhi oleh kemewahan hidup di dunia, ya. Jadi kalau kita, ya, di sini anak-anak manfaat mempelajari akidah Islam yang keempat, tidak mudah dipengaruhi oleh kemewahan hidup di dunia. Anak-anak, memang banyak sekali orang, ya, terpengaruh dengan kemewahan dunia, ya. Kalau kita sudah, ya, yakin, ya, kalau kita sudah yakin, ya, maka kita tidak mudah terpengaruh oleh kemewahan hidup di dunia, ya. Anak-anak, di sini anak-anak, seorang yang mempunyai akidah yang benar, ya, meyakini bahwa kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat kelak. Jadi mereka tidak terlalu butuh atau tidak terpengaruh oleh kemewahan hidup di dunia, karena yang mereka yakini, ya, bahwa yang kekal itu hanya nanti di akhirat kelak, ya. Dunia itu hanya sementara. Kemudian manfaat mempelajari akidah Islam yang kelima apa? Di sini anak-anak mendapat jaminan surga, ya. Manfaat mempelajari akidah Islam yang kelima yaitu mendapat jaminan surga dan selamat dari neraka apabila benar-benar berpegang teguh terhadap akidah Islam secara sempurna. Artinya, ya, sesuai yang sudah Ibu jelaskan yang lalu, ya. Jadi janji Allah, kalau kita semua menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, maka Allah janjikan yaitu surga, ya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, ya, kalian semua bisa benar-benar menjalankan perintah Allah, terutama sholat 5 waktu, ya. Jangan sampai sholatnya masih bolong-bolong, artinya sholat zuhur dikerjakan, asar tidak, asar dikerjakan, maghrib tidak. Jadi bolong-bolong, maghrib tidak dikerjakan, maghrib, ya, sudah tidak kerjakan, baru, ya, isya, subuhnya ketinggalan lagi, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Jadi benar-benar kalian menjalankan, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini yang keenam, manfaat mempelajari akidah Islam, ya. Yang keenam yaitu manusia yang beriman tidak mungkin berpandangan sempit dan berakal pendek. Ia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa dan pemelihara alam semesta, ya. Di sini anak-anak, dia tidak akan pernah merasa asing dengan apapun yang ada di dunia. Pandangannya menjadi luas, wawasannya, ya, intelektualnya menjadi lebih terbuka, pendiriannya yang bebas seperti layaknya kekuasaan Allah. Di sini anak-anak, manusia yang beriman tidak mungkin berpandangan sempit dan berakal pendek. Dia hanya, ya, jadi memang dia benar-benar
ya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia tidak merasa susah karena dia yakin, ya, dengan adanya Allah, dan Allah yang akan selalu, ya, memberikan, ya, dan Allah yang akan selalu memberikan kemudahan-kemudahan, ya, karena dengan keyakinannya. Yang ketujuh, keimanan yang benar dapat mengangkat manusia menuju derajat yang paling tinggi dalam harkatnya sebagai manusia. Jadi anak-anak, kalau kita benar-benar beriman, benar-benar menjalankan perintah Allah, itu anak-anak dapat mengangkat manusia menuju, Allah akan mengangkat derajat manusia tersebut, ya. Jadi kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, ya, ibu ulangi lagi, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, ya, Allah akan mengangkat derajat manusia tersebut ke derajat yang paling tinggi, ya. Ya, kemudian yang ketujuhnya, manfaat mempelajari akidah Islam yang ke delapannya, ya, yang kedelapan, keimanan yang benar akan dapat mengalirkan ke dalam, ya, ke dalam diri manusia rasa kesederhanaan dan kebersahajaan. Jadi anak-anakku sekalian, dengan keimanan yang benar, ya, dengan keyakinan yang benar, ya, dengan imannya yang semakin baik, ya, dengan keimanannya, ketakwaannya, ya, akan mengalirkan ke dalam diri manusia rasa kesederhanaan. Jadi kalau orang yang sudah keimanannya bagus, ya, atau dia sudah benar-benar bertakwa kepada Allah, maka dia, ya, akan hidup sederhana, ya. Dia akan hidup sederhana, artinya dia tidak terlalu cinta dunia karena dia tahu yang kekal itu nanti di akhirat. Lanjut anak-anak, ya, selanjutnya yaitu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam. Bagaimana sih perilaku kita, ya, yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam? Ya, di sini anak-anak ada beberapa, ya, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam. Yang pertama di sini anak-anak, beribadah hanya untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, dilakukan dengan ikhlas. Ya, jadi anak-anak, ketika kita beribadah bukan karena yang lainnya, ya, tapi karena benar-benar kita mencari ridho Allah, ya. Kemudian juga kita mengerjakannya dengan ikhlas, ya. Dengan ikhlas, bukan ingin dilihat oleh orang lain, ya. Jadi mengerjakannya dengan ikhlas. Contohnya, ya, ketika ya, beribadah ke masjid, contohnya tidak ingin dilihat oleh orang lain, ya, memang benar-benar ikhlas karena Allah. Kemudian perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam yang kedua, di sini, ya, yaitu melaksanakan peribadatan dengan sungguh-sungguh dan niat hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ya, yang kedua, melaksanakan peribadatan dengan sungguh-sungguh. Artinya mereka mengerjakan ibadah, mengerjakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, ya, bukan karena orang lain, ya, niatnya hanya mengharap ridho Allah. Contohnya seperti kalian berangkat ke masjid, kalian melaksanakan sholat, ya, berjamaah, ya, apalagi kalau kalian setiap hari sholat berjamaahnya selalu di masjid, ya, itu akan lebih bagus sekali, lebih baik sekali.
Ya, karena kalian tahu orang yang sholat di masjid itu akan lebih besar pahalanya. Ya, jadi ketika kalian sholat ke masjid, ya, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain atau ingin dipuji sama orang lain karena kalian rajin ke masjid, tapi niatnya hanya mengharap ridho Allah. Ya, itu termasuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam. Ya, semoga kalian semua termasuk anak-anak yang rajin mengerjakan sholat 5 waktunya di masjid karena dengan berjamaah. Yang selanjutnya atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam yang ketiga, selalu meningkatkan ketaatan terhadap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, sudah Ibu sering sampaikan ya, atau sering Ibu ucapkan ya, selalu meningkatkan ketaatan terhadap perintah Allah ya, dan menjauhi segala larangannya. Di sini anak-anak ya, contohnya selalu meningkatkan ketaatan terhadap perintah Allah ya. Contohnya sholat dulu anak-anaknya, karena sholat hukumnya wajib. Contohnya sholat 5 waktu ya. Yang lalu kalian mungkin sholat belum tepat waktu, tetapi ya mulai hari ini kalian kalian berusaha ya, kalian berusaha untuk selalu sholat tepat waktu ya. Artinya kalian semakin hari semakin meningkatkan nilai ibadah kalian ya, taat kalian terhadap Allah atau taat kalian terhadap perintah Allah ya. Jadi itu anak-anak termasuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam, yaitu selalu meningkatkan ketaatan terhadap perintah Allah ya. Perintah Allah itu anak-anak ya, sholat ya, kemudian berbuat baik terhadap orang tua ya, kemudian rajin mengaji ya, banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa kalian lakukan. Kemudian juga di sini menjauhi segala larangannya ya, larangan Allah banyak sekali ya, larangan Allah, hal-hal yang tidak baik itu yang dilarang oleh Allah ya. Contohnya mungkin zaman sekarang kadang-kadang anak-anak ada anak-anak sekolah dari rumah sekolah ya, kemudian jadi jalan ada tawuran, itu jangan sampai seperti itu anak-anak ya. Kemudian banyak sekali ya anak-anak dari rumah sekolah izin sama orang tua sekolah tapi sampai sekolah tidak ada ya. Itu diantaranya ya, itu yang memang ya perbuatan tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Anak-anak, jadilah anak yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam yang keempat, menjauhkan diri dari kesyirikan atau menyekutukan Allah ya. Jauhkanlah atau kalian harus menjauhi perbuatan ya yang menyekutukan Allah, artinya kalian percaya kepada selain Allah, itu jangan sampai seperti itu ya. Kita meyakini hanya Allah lah ya, yang Maha Esa atau Tunggal ya. Jadi tidak ada yang lainnya, hanya Allah lah ya, yang memang ya, atau kita mencari keridhaan Allah ya, tidak ada yang lain ya. Jadi jangan percaya terhadap yang lain selain Allah. Yang kelima, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam yang kelima, yaitu selalu berusaha meningkatkan mutu peribadatan dan amal soleh sesuai dengan akidah Islam ya. Ibu ulangi, yang kelima anak-anakku sekalian, selalu berusaha meningkatkan mutu peribadatan dan amal soleh sesuai dengan akidah Islam ya. Jadi anak-anak
berusaha meningkatkan mutu peribadatan, ya, berusaha. Yang kelima itu berusaha meningkatkan mutu ibadah kita. Ya, tadi sudah Ibu bilang, ya awalnya sholatnya belum tepat waktu, tapi kalian berusaha sholat tepat waktu, ya. Kemudian juga, ya awalnya kalian malas mengaji, ya, tapi sekarang sudah mulai rajin mengaji. Itu anak-anak sedikit demi sedikit kalian meningkatkan mutu ibadah kalian, ya. Dengan edan amal soleh sesuai dengan akidah Islam, ya. Artinya berbuat yang baik terhadap teman, berbuat baik, kemudian juga apalagi terhadap orang tua, harus selalu menghormati kedua orang tua, ya. Kemudian dengan teman harus saling menyayangi, ya. Karena banyak sekarang anak-anak dengan teman kadang-kadang suka berbuat yang tidak baik, ya. Jadi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam yang kelima, selalu berusaha meningkatkan mutu peribadatan, ya. Jadi anak-anak setiap harinya, ya, jadilah anak yang memang selalu, ya, selalu berbuat sesuai dengan perintah Allah, ya. Jadilah anak yang memang setiap harinya selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu aja anak-anak, ya, yang Ibu sampaikan. Kemudian anak-anakku sekalian, tugas untuk kalian, ya, halaman 10, ya. Halaman 10, kemudian halaman 11, ya, disilahkan di LKS-nya halaman 10, halaman 11, dan halaman 12. Ya, silahkan kalian kerjakan. Kalau memang sudah selesai, silahkan kalian foto, kirim ke WA Ibu. Ibu tunggu semuanya, karena yang lalu hanya beberapa orang. Tapi untuk sekarang, tugas hari ini, Ibu tunggu yang sudah selesai, silahkan dikirim fotonya. Ya, untuk itu anak-anak, ya, tetap semangat walaupun kalian belum bisa masuk ke sekolah. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.